Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian dari MBTIA akan menjelaskan tentang dokumen pembelajaran mengenai Project Procurement Management berdasarkan buku dari Katie yang tentang Information Technology Project Management edisi ke-7. Nah, yang pertama, pentingnya manajemen pengadaan proyek. Kenapa sih kok penting? Yang pertama, pengadaan itu proses mendapatkan barang atau layanan yang berasal dari luar, atau istilah lainnya itu pembelian dan outsourcing. Nah, organisasi atau individu yang menyediakan jasa itu disebut pemasok atau vendor atau kontraktor, subkontraktor atau penjual, itu nama lainnya. Nah, para ahli itu memperkirakan bahwa pengeluaran untuk software komputer dan layanan itu akan terus tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Selain itu, ada juga perdebatan tentang outsourcing. Jadi outsourcing itu istilahnya menggunakan sumber daya dari luar tim proyek. Nah, untuk beberapa perusahaan besar seperti Walmart itu lebih suka tidak melakukan outsource sama sekali, sementara yang lainnya itu banyak yang melakukan outsource. Sebagian besar yang melakukan outsource itu biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi yang tidak dapat dipenuhi sendiri, atau ada beberapa pertimbangan lainnya. Nah, selain itu, tenaga kerja yang bersifat sementara itu terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi dia itu bekerja nggak lama, maksudnya periode bekerjanya itu sedikit sementara gitu. Kemudian ada perdebatan pada outsource. Itu kenapa sih kok harus outsource? Yang pertama yaitu alasannya untuk mengurangi fixed cost dan recurring cost. Jadi fixed cost itu biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh proses produksi. Jadi meskipun berapapun produksinya itu biaya untuk fixed cost itu tetap. Contohnya yaitu biaya untuk karyawan. Kemudian yang kedua, agar organisasi itu fokus ke bisnis utamanya. Jadi nggak nyabang-nyabang, dia nggak mikiri masalah mungkin sumber daya, jadi dia hanya fokus ke bisnisnya saja. Kemudian yang ketiga ada akses skill dan teknologi. Nah, ini biasanya kan project itu membutuhkan orang yang ekspor dan juga mungkin teknologi yang canggih. Itu kita nggak perlu berasal dari dalam, jadi kita cukup menyewa orang yang memiliki skill dan juga kita bisa menyewa teknologi. Kemudian kita juga outsource itu menyediakan fleksibilitas, jadi lebih fleksibel. Misalkan pada periode-periode proyek yang padat itu kita bisa menambah orang, sedangkan untuk periode yang mungkin longgar itu bisa menggunakan sedikit orang, jadi bisa fleksibel. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan akuntabilitas, jadi mungkin lebih jelas tanggung jawabannya. Jadi ini tuh makanya benar-benar terpercaya lah outsource. Job desknya juga lebih jelas. Nah, kemudian ada yang namanya kontrak. Kontrak itu merupakan suatu kesepakatan yang saling mengikat yang mewajibkan penjual itu menyediakan produk atau jasa dan pembeli itu membayar penjualnya. Jadi penjual menyediakan produk untuk pembeli itu bakalan membayar penjual. Nah, kontrak itu dapat memperjelas tanggung jawab dan mempertajam fokus dari variabel. Jadi dengan adanya kontrak, maka apa yang akan dihasilkan dalam suatu proyek itu bakalan lebih jelas. Karena kontrak itu mengikat secara hukum, maka ada pertanggungjawaban lebih untuk memberikan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Ini lebih ke arah akuntabilitas tadi. Nah, untuk definisi sendiri, untuk project procurement management itu merupakan proses mendapatkan barang atau jasa yang berasal dari luar tim proyek. Nah, untuk proses-prosesnya itu ada 4. Yang pertama itu plan procurement management. Kemudian ada conduct procurement,
ada control procurement dan gross procurement. Nah, itu masing-masing akan dijelaskan pada berikutnya. Yang pertama itu planning procurement management, itu merupakan proses untuk menentukan apa yang akan diadakan, kapan dan bagaimana melakukan pengadaan itu. Kemudian untuk conduct procurement itu proses untuk mendapatkan respon dari penjual, meliputi bisa memilih penjual dan pemberian kontrak. Jadi di sini udah dalam masuk tahap eksekusi, kita udah menentukan siapa sih penjualnya, terus kemudian sampai tahap kita melakukan kontrak dengan penjual itu. Kemudian untuk controlling procurement itu proses mengelola hubungan dengan penjual, kemudian juga memantau kontrak yang sudah dibuat apakah sesuai dengan kontraknya atau enggak. Kemudian juga bisa membuat perubahan jika dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah closing procurement, itu penyelesaian dari pengadaan proyek itu. Nah, ini merupakan summary-nya. Masing-masing memiliki output. Jadi yang planning itu outputnya ada procurement management plan, procurement statement of work, procurement dokumen, dan lain-lain. Itu juga proses yang berikutnya. Nanti yang pertama plan procurement management, itu yang tadi proses memutuskan bagaimana cara merencanakan atau pendekatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas manajemen pengadaan dan mengidentifikasi penjual yang potensial. Jadi ini lebih ke arah bagaimana sih cara merencanakan manajemen pengadaan. Ini ada input, tools, dan outputnya. Nah, pada proses ini itu bakalan mengidentifikasi kebutuhan proyek yang dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau jasa di luar organisasi. Jadi kebutuhan apa saja itu yang bisa dipenuhi dari luar. Kalau misalkan nggak ada, ya nggak perlu melakukan pengadaan manajemen pengadaan apapun. Kemudian, nah ini kontrak, tadi kan kontrak kan merupakan perjanjian. Kontrak itu ada macam-macam jenis kontrak yang bisa digunakan dalam situasi yang berbeda. Yang pertama adalah kontrak fixed price atau lump sum. Jadi pada kontrak fixed price ini biaya proyek itu berdasarkan total harga tetap untuk produk atau jasa. Nah, di sini biasanya kontraktor bakalan memberikan rincian biaya tetap di mana itu nggak bisa berubah. Biasanya kalau umumnya itu kontrak itu pakai fixed price ini. Untuk yang cost reimbursable itu biaya proyek itu berdasarkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. Jadi biaya proyek itu bakalan mengikuti apa aja yang dibutuhkan gitu. Kemudian untuk time and material itu gabungan antara fixed price sama cost reimbursable. Jadi ini digunakan untuk mengakomodir itu misalkan ada tenaga tambahan ahli di mana tambahan itu tidak bisa ditentukan secara cepat pada awal. Jadi kalau fix itu kan udah benar-benar pasti dari awal itu harganya segini. Untuk semua material udah ditentukan semuanya. Kalau yang cost itu dia mungkin lebih fleksibel. Jadi berdasarkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung. Nah, untuk yang terakhir itu unit price. Itu biaya proyek itu berdasarkan harga satuan setiap unitnya. Nah, untuk sebuah kontrak tunggal yang benar-benar dapat mencakup keempat kategori ini, jika masuk akal itu bisa terjadi. Nah, untuk yang kontrak cost reimbursable itu masih dipecah-pecah lagi. Ini sebenarnya ada banyak, tapi beberapa itu hampir mirip-mirip. Jadi yang pertama cost plus fixed fee kontrak, itu dimana besarnya fee atau mungkin biayanya bayaran ya, itu sudah ditetapkan pada awal pekerjaan dan tidak dapat berubah kecuali jika terjadi perubahan lingkup kerja atau skopnya. Jadi cost plus fixed fee itu udah biayanya itu udah tetap, tidak bisa berubah. Kemudian ada juga
cost plus insentif fee kontrak, itu dimana besarnya fee atau mungkin biayanya itu bergantung pada sejauh mana pencapaian tujuan pekerjaan. Kalau misalkan pekerjaannya baik, maka fee-nya bakalan nambah. Maksudnya pencapaian tujuan pekerjaan itu kalau pekerjaan proyeknya sampai sini, maka ya dibayarnya segini gitu. Kemudian untuk yang cost plus award di kontrak itu besarnya bayarannya itu bergantung pada kepuasan klien atau pelanggannya terhadap kinerja kontraktor atau sellernya, penjualnya. Jadi mungkin bersifat subjektif. Nah, ini mungkin lebih jelasnya. Ini merupakan hubungan antara resiko antara pembeli dan penjualnya. Jadi ini ada mulai dari kiri cost plus percentage of cost. Jadi ini merupakan biaya yang dikeluarkan itu biaya buat kontrak ditambah biaya persentase dari biayanya. Jadi udah ada biayanya ditambah presentasinya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini itu resikonya itu tinggi bagi pembeli. Kemudian dia mengeluarkan banyak uang kalau misalkan terjadi. Nah, untuk yang sellernya itu rendah resikonya. Maksudnya resiko dia bakalan menambahi uangnya, maksudnya uang berasal dari dirinya sendiri. Untuk proyek itu bakalan kecil resikonya. Dan untuk yang kedua ada cost plus fixed fee. Ini yang tadi, untuk yang pertama. Jadi ini biayanya itu udah tetap dan ditambah biaya untuk kontraktor itu. Jadi ini bagi buyernya atau pembelinya itu resikonya juga cukup tinggi. Kemudian untuk penjualnya atau kontraktornya itu rendah. Sampai ke sebelah kanan itu frame fixed price, itu harganya udah fix, jadi nggak bisa diubah lagi. Kalau menurut saya itu resiko untuk pembeli itu kecil, maksudnya kalau udah segini setuju ya udah, pembeli bakal menggunakan cuma uang segitu aja. Tapi untuk penjual itu resikonya besar, dia harus benar-benar merincikan setiap item-item dalam proyek itu, merincikan biayanya biar dia tidak rugi gitu. Untuk yang kontrak. Nah, kemudian ada klausul kontrak. Jadi dalam kontrak itu mencakup persyaratan tertentu untuk memperhitungkan masalah akun pada proyek tersebut. Nah, klausul di dalamnya bisa meminta pengalaman pendidikan atau pekerjaan untuk hak pembayaran yang beda-beda. Jadi kalau misalkan pengalaman pendidikannya itu bagus atau pengalaman pekerjaannya banyak, itu pasti mungkin bisa mendapatkan bayaran yang lebih dibandingkan yang pendidikannya itu mungkin kurang gitu. Kemudian ada klausul penghentian, itu klausul kontrak yang memungkinkan pembeli atau pemasok itu mengakhiri dari kontrak tersebut. Lalu pada plan program management itu ada tools dan teknik yang bisa digunakan. Yang mana ada expert judgment biasa, ini merupakan penilaian dari para ahli. Kemudian ada market research, ini melakukan penelitian terhadap pangsa pasar. Jadi ada make or buy analysis. Nah, untuk yang ini yang akan dijelaskan, itu merupakan teknik manajemen untuk menentukan apakah organisasi itu harus melakukan pengadaan dari dalam atau mungkin membeli dari luar organisasi. Jadi dia itu lebih dari dalam atau lebih baik membeli. Jadi misalkan gini, misalkan untuk menyewa sebuah item itu dibutuhkan biaya $800 per hari. Sedangkan kalau misalkan untuk membeli item itu biayanya itu $12.000 ditambah operasionalnya itu $400 per hari. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar biaya pembelian itu sama dengan biaya sewanya? Jawabannya ini. Jadi yang pertama itu mengatur persamaan kedua pilihan, pembelian dan sewa itu adalah sama. Jadi misalkan jika D itu jumlah hari menggunakan item, jadi $12 ditambah $400
biaya operasional sehari-hari itu berapa sih kalau misalkan sewanya itu $800 per hari. Ternyata didapatkan nilainya itu 30 hari. Nah, jadi dari sini itu bisa dilihat kalau misalkan kita butuh item itu kurang dari 30 hari, lebih baik kita nyewa. Tapi kalau misalkan lebih dari 30 hari, lebih baik kita beli item itu. Nah, untuk output yang dihasilkan itu ada dokumennya, itu mungkin procurement management plan, ada statement of work, procurement documents, dan juga source selection criteria. Untuk procurement management plan itu menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, dari pengembangan dokumentasi untuk melakukan pembelian hingga penutupan kontrak. Ini isi dari procurement management plan itu bervariasi berdasarkan kebutuhan proyek. Kemudian ada kontrak statement of work, itu merupakan deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Jadi kalau misalkan statement of work itu sebagai bagian dari kontrak untuk mengembangkan pekerjaan, maka disebut kontrak statement of work. Jadi statement of work itu salah satu jenis scope statement. Nah, ini merupakan rangkanya. Statement of work ini ada scope of work, location, periodenya, deliverable, dan lain-lain. Ada procurement document, itu ada dua, ada request proposal dan juga ada request quotes atau quotation. Kalau proposal itu meminta proposal dari calon penjual. Jadi proposal itu udah tahu ya, dokumen yang disiapkan oleh penjual ketika ada pendekatan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Jadi kita minta proposal dari penjualnya, calon penjualnya. Kemudian ada juga request for quote atau quotation, itu meminta penawaran dari calon suppliernya. Tawaran itu begitu juga tender. Ini dokumen yang disiapkan oleh penjual untuk memberikan harga untuk item standar yang telah jelas didefinisikan oleh pembeli. Jadi ini udah kayak ngasih kalau misalkan di aku itu itemnya itu harganya segini. Jadi merupakan memberikan penawaran dari suppliernya itu. Nih untuk request for proposal template-nya itu kayak gini. Ada purpose, background, basicnya, terus requirement, description, request for proposal process, dan lain-lain. Nah, untuk yang terakhir itu ada source selection criteria. Itu sangat penting untuk menyiapkan beberapa bentuk kriteria evaluasi sebelum mengeluarkan request for proposal dan request for quote secara formal. Jadi kita harus memiliki kriteria yang bakalan dijadikan pedoman untuk memilih dari supplier itu. Jadi harus hati-hati, meskipun ada proposal itu yang mungkin bagus, maksudnya nampak bagus di atas kertas. Jadi pastikan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang lain, misalkan kinerja di masa lalu dari supplier itu, gimana track recordnya baik atau buruk. Jadi ada kriteria, meskipun proposalnya mungkin murah, jadi belum tentu dia itu yang terbaik gitu. Ada pertimbangan lain. Nah, untuk yang proses kedua, conduct procurement, itu proses mendapatkan respon dari penjual, memilih penjual, hingga pemberian kontrak kepada penjualnya. Nah, dalam proses conduct procurement itu ada proses-prosesnya seperti tadi yang bersama. Jadi memutuskan siapa yang harus meminta untuk melakukan pekerjaan itu. Kemudian dia bakal mengirim dokumentasi yang sesuai dengan potensi penjual. Nah, dia itu mengirim request. Kemudian dia memperoleh proposal dari penjualnya. Habis dipilih, dia bakal melakukan evaluasi kriteria. Kira-kira mana sih penjual yang pas? Dia akhirnya memilih penjual dan berakhir dengan pemberian kontrak untuk yang proses conduct procurement ini. Nah, pendekatan untuk pengadaan itu biasanya dilakukan
langsung mendekati vendor pilihannya. Jadi aku milih ini langsung ke vendor itu. Kemudian ada juga yang mendekati beberapa vendor potensial, jadi udah di list vendornya ini, kemudian didekati, kemudian mungkin akhirnya itu dipilih salah satu. Nah, untuk yang terakhir itu bebas, jadi siapapun yang tertarik bisa ikut dalam proyek, ikut masuk sebagai tender lah, istilahnya kayak gitu. Nah, ini merupakan proposal evaluation sheet. Jadi ini kalau misalkan dia request per proposalnya itu ke banyak calon penjual, ketika dia menerima dia bakalan dievaluasi satu-satu proposalnya, dan nanti yang memiliki skor tertinggi itu bakalan diterima atau kita setuju melakukan penandatangan kontrak dengan mereka. Ini ada seller selection, jadi organisasi itu sering melakukan evaluasi awal dari semua proposal dan tawaran, dan kemudian mengembangkan daftar singkat dari penjual yang potensial. Jadi habis mendapatkan proposal, kemudian bakalan dikembangkan menjadi daftar singkat yang potensial. Penjual pada daftar singkat itu sering menyiapkan best and final offer. Jadi mungkin ini merupakan penawaran yang terbaik yang bisa diberikan oleh penjual. Finalnya itu kontrak ditandatangani oleh pembeli dan penjual yang dipilih. Ini udah akhir dari proses contract procurement. Nah, untuk proses yang ketiga itu control procurement. Itu proses mengelola hubungan dengan penjual. Kemudian dia memantau kontrak apakah sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat sebelumnya, hingga membuat perubahan jika dibutuhkan dalam kontrak itu. Nah, pada proses ini memastikan bahwa kinerja penjual itu memenuhi persyaratan kontrak. Kemudian kontrak itu berhubungan dengan hukum. Jadi penting kalau misalkan dalam menulis kontrak itu ada hubungannya dengan profesional hukum dan kontrak yang terlibat. Jadi ada kita mendatangkan profesional hukum kayak gitu mungkin. Nah, kalau misalkan ada perubahan-perubahan dalam kontrak itu yang harus dilakukan itu perubahan untuk setiap bagian dari proyek itu perlu ditinjau, direview, disetujui dan didokumentasikan oleh orang yang sama dengan cara yang sama pada bagian awal dari rencana itu disetujui. Jadi jangan sampai dia itu ditinjau, disetujui dan didokumentasikan oleh orang yang berbeda. Jadi harus orang yang sama berdasarkan dokumen yang sudah dibuat atau kontrak yang sudah dibuat, rencananya yang disetujui dari awal-awal. Jadi harus sama. Untuk kemudian evaluasi setiap perubahan itu harus mencantumkan itu impact analysis. Jadi analisa dampak dari perubahan itu. Perubahan akan mempengaruhi ruang lingkupnya atau mempengaruhi waktu, biaya, dan kualitas barang atau jasa yang disediakan. Kemudian jika ada perubahan itu harus didokumentasi secara tertulis. Jadi penting untuk mendokumentasi secara tertulis. Lalu manajer proyek itu dan tim harus tetap terlibat untuk memastikan sistem baru akan memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi meskipun perubahan, manajer proyek dan tim harus tetap terlibat. Kemudian harus selalu punya rencana cadangan jikalau setelah dilakukan perubahan itu malah lebih buruk hasilnya begitu. Dan gunakan alat dan teknik yang sudah disediakan atau yang mungkin pernah dipakai oleh orang-orang lain, misalkan seperti sistem kontrol perubahan kontrak, inspeksi, audit, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir itu close procurement adalah proses penyelesaian pengadaan proyek. Ini merupakan tahapan terakhir dari procurement management. Nah, di dalam close procurement, tim proyek itu harus menentukan atau memastikan apakah semua pekerjaan itu selesai dengan benar dan memuaskan bagi kliennya.
Kemudian untuk memperbarui catatan untuk mencerminkan hasil akhir. Jadi catatan-catatan update yang mencerminkan outputnya. Dan yang terakhir itu mengarsipkan informasi untuk penggunaan di masa depan. Jadi ini sebagai pembelajaran dimasukkan ke arsip sebagai media pembelajaran di masa depan. Dan kontrak itu sendiri harus mencakup persyaratan untuk diterima secara formal dan menentukan. Jadi kontrak itu syaratnya diterima itu ya harus sesuai dengan kontrak awalnya, sesuai dengan apa yang dijanjikan, dan harus ditutup secara formal. Nah ini yang terakhir, software untuk manajemen pengadaan. Jadi untuk membantu itu ada word processing, Microsoft Word itu membantu menulis proposal dan kontrak. Untuk spreadsheet, Excel itu membantu dalam mengevaluasi supplier. Itu ada database, itu membantu tracking supplier. Jadi rekam jejak dari supplier itu gimana. Untuk presentation software itu membantu untuk menampilkan informasi dari pengadaan. Dan e-procurement secara online, secara elektronik, itu pengadaan secara elektronik memudahkan. Dan yang terakhir adalah internet, itu mencari informasi tentang supplier dengan media internet. Sekian untuk dokumen pembelajaran kali ini dan terima kasih.